Dia akan kembali melihat, ambo akan bahagia, akan lama dari itu, lo balik. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Ini berhubungan dengan keinginan juga. Kalau sekiranya anak keturunan Adam itu Allah berikan lembah isinya emas, apakah mereka akan puas? Tidak. Mereka akan minta, ya Allah, ambo minta lambah amin yang kedua. Dalam beberapa riwayat yang lain, ketika sudah diberikan yang kedua, dia akan minta lagi yang ketiga. Kapan keinginan dia itu akan berakhir? Ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Lah mati tidak ada keinginan itu. Jadi yang pertama, kalaupun harus berhutang, coba lihat dulu. Iku hanya sekedar ingin ataulah sampai kepada tahap butuh kok. Kalau ingin gak dipaturin, tidak ada habisnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim harus menjadikan hutang itu sebagai solusi akhir. Jangan seketik-seketik berhutang kan. Kenapa? Karena ada cara pikir di tengah-tengah masyarakat yang mereka mengatakan, ini kejadian, Pak. Ketika kita lihat istrinya nak magak gadang galang amihnya. Amihnya banyak dipakai dalam rumahnya. Kaluang, galang, cincin, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dia berhutang, Pak. Ketika kita tanya kenapa tidak itu saja yang dijual, kenapa harus berhutang? Kecilnya, awak kalau nak berhutang, saya nak semangat mencari dia, Ustaz. Maka kan masalah kok. Kalau nak berhutang, nak semangat mencari dia, Ustaz. Artinya apa? Ini kan sudah kebiasaan, bukan lagi menjadikan solusi akhir. Sudah dicari semua solusi-solusi, tidak ada, dan memang harus mentok kepada hutang, silakan. Jangan sampai sedikit-sedikit berhutang. Tapi tak mahal ragonya, cerita matinya. Hutang lu tu 100,000 bulan. Kan banyak yang seperti itu sekarang. Di saat kita hidup dalam kondisi di mana sekarang itu hutang itu dengan mudah, Pak. Di mana kini wak Bali bisa kini kau pakai sistem kredit dan lain sebagainya. Itu kan hutang itu. Aku berharap mudah-mudahan baju rayu oleh ndak dulu nama hutang itu. Baju rayu anaknya lah dua kan nampak narancak dan yang ketiga juga kampe itu bisa berhutang, Pak. Kan, Pak. Sampai baju rayu di hutangan aku lah bayu. Kemudian yang ketiga, lumayan ya Pak kita ini kan. Jadi yang kedua menjadikan hutang itu sebagai solusi akhir, bukan yang pertama kali. Untuk kepala seketik hutang, untuk kepala seketik hutang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini dianjurkan ya. Kenapa? Karena memang mayoritas para ulama mereka mengatakan dianjurkan mencatat hutang, ada saksi, serta menggunakan uang hutang sebaik mungkin. Tiga soalnya mau jadi ya. Dianjurkan. Kenapa? Mayoritas para ulama mereka mengatakan kecuali mazhab zahiri bahwasanya bagaimana dengan mencatat hutang, mendatangkan saksi dan lain sebagainya. Mayoritas para ulama mereka mengatakan sangat dianjurkan, tidak sampai kepada hukumnya wajib. Kecuali mazhab zahiri. Kenapa? Jangan ambil Al-Baqarah 282 saja. 283 Allah katakan wa in kuntum ala safarin. Kalau kalian dalam kondisi bersafar dan tidak ada yang bisa menulis, maka apa? Gadai. Ada barang jaminan. Kalau tidak ada misalkan barang jaminan bagaimana? Ya sudah, kalau kalian merasa amanah saja dengan sahabat kalian, maka silahkan. Kan ini pernah terjadi di zaman Bani Israel dalam hadis Marawahul Bukhari. Dari riwayat Imam Bukhari. Dari siapa? Abu Hurairah. Pernah cerita 1.000 dinar. Mungkin kita tahu. Kisah 1.000 dinar. Ada orang-orang di zaman Bani Israel. Mereka bersahabat, Pak. Kemudian berhutang kepada sahabatnya sebanyak 1.000 dinar.
Ketika berhutang 1000 dinar, apa kata sahabat yang menghutangi? Datangkan saksi. Apa kata dia? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Kemudian dia minta lagi, datangkan jaminan. Dia mengatakan wa kafa billahi wakila. Kalau 1000 dinar kini berapa 4,2 miliar, Pak. Kira-kira segitu. Atau saksinya Allah itu. 4,2 miliar saksinya Allah, Pak. Laita nak. Awak kan dah idik di zaman Bani Israel, Ustaz. Jadi itulah jadi hukumnya beko. Akhirnya apa? Ketika dia itu dipinjam 1000 dinar, dia bawa ke sebuah tempat, melewati sebuah daerah sampai melewati laut. Ini ceritanya terringkaskan. Kemudian ketika sudah datang jatuh temponya, dia ingin pergi ke tempat, ingin melunasi hutang sahabatnya tadi. Cuma masalahnya kapal tidak ada, Pak. Ketika itu ombaknya sedang tinggi, kapal tidak ada. Akhirnya apa? Dia lihat ketika itu ada kayu, kemudian dia masukkan 1000 dinar dalam bentuk kepingan emas. Masukkan 1000 dinar, kemudian dia mengatakan berdoa kepada Allah, walaupun banyak bab yang bisa dimasukkan di sini, bab amanah, bab jujur dan lain sebagainya. Dia mengatakan, ya Allah, dulu aku meminjam kepada sahabatku uang 1000 dinar. Kemudian ketika aku pinjam tersebut, sahabatku meminta didatangkan saksi. Aku katakan kepada dia, engkaulah sebagai saksi, faradiyah, maka dia reda ya Allah. Dia minta jaminan, maka aku katakan engkaulah sebagai jaminan, maka dia pun akhirnya reda ya Allah. Maka sekarang aku kirim uang ini ke laut pakai kayu, Pak. Dilubangi kayu itu kemudian dianyuian. Sampai di situ, Pak. Sampai nak? Dalam hadisnya sampai nak? Sampai, Pak. Kawannya tadi ketika lah tahu hutangnya ke dibayar pada tanggal tertentu, dia tunggu di tepi laut. Caliatnya tak ada kapal nanti tiba. Pas dicaliat kapal tak ada yang tiba, kemudian dia cuma melihat ada sebongkah kayu di situ. Akhirnya apa? Daripada pulang tak ada membawa apa-apa, dibawanya kayu itu dengan niat untuk apa? Untuk kayu bakar. Ketika sampai di rumah, kemudian dia lihat. Ketika dia buka, ternyata di sana berisi 1000 dinar. Tertulis surat dari sahabatnya. Tapi apakah sahabat yang mengirim 1000 dinar tadinya santai saja oleh? Alah sampai di Tiambo tu. Tidak, Pak, dia tetap berjuang, berusaha terus. Membawa uang 1000 dinar kembali. Kemudian apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan sahabatnya, dia mengatakan, ini uang 1000 dinar, mohon maaf aku terlambat untuk membayarnya. Kenapa? Ketika sudah datang waktunya, air laut pasang, kemudian tidak ada kapal yang bisa menghantarkan. Lalu apa kata sahabat tersebut? Bukankah telah engkau kirim melalui sebongkah kayu? Jadi yang kedua, dianjurkan mencatat, ada saksi, serta menggunakan uang hutang itu sebaik mungkin, Pak. Makanya kalau meninggal orang, kemudian datang saja orang yang mengaku-ngaku punya hutang, itu kan tidak bisa, kecuali ada catatan dan saksi. Ini untuk menjaga hak. Yang keempat adalah, adab bagi orang yang berhutang itu adalah berhutang dengan niat baik. Kenapa? Karena memang ada orang ketika berhutang itu nyelama niat nak melunasi, Pak. Ikut ada kok. Ketika nyoba hutang dicaliaknya kan yang orang tu aku lunak apa aku ni ko. Ba caranya ndak usah dilunasi. Dan menjadikan skala hutang ini, mohon maaf, dan menjadikan hutang ini skala prioritas. Berhutang dengan niat baik, dengan cara baik, kemudian ketika sudah ada uang, menjadikan hutang ini sebagai skala prioritas, Pak. Jangan sampai bagaya awak beko kan. Bagaya awak di muka atau di sebelah orang yang ternyata awak banyak utang ke orang sebelah tu kan. Beli motor baru. Orang tempat awak bau tangan saya lah ada motornya lah tu. Awak lah beli motor baru kan. Kemudian baar caliaknya baru anda kau Pak. Ayo. Malah gak di mukanya tapi yang dipakai piti utangnya sebenarnya kan. Maka walaupun harus berhutang dengan niat baik, dengan cara yang baik dan jadikan hutang ini sebagai skala prioritas. Jangan yang lain dulu dipikirkan. Ketika kita memikirkan hutang, maka bagaimana hutang ini bisa selesai? Kenapa kita pernah sampaikan sebelumnya? Hutang ini kalau sekiranya tidak dilunasi, Pak, dia akan tetap dilunasi sampai ke akhirat. Dan ketika seseorang sanggup bayar hutang, tidak dia bayar hutang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Matlul ghani zulmun.
menunda pembayaran hutang di saat sanggup bayar hutang itu adalah zalim. Lah bisa bayar hutang, tak mau bayar hutang. Ditunda, maka setiap detik, setiap hari kita menunda itu kezaliman, Pak. Kecuali, ini masuk yang kelima, kecuali memang ada kebutuhan yang membuat hutang tersebut tertunda, maka bagaimana adab selanjutnya adalah yang terakhir bagi orang yang berhutang, mengabari di saat terlambat atau ada kebutuhan lain. Kabari lu. Ambo perasaan petang bau sampai juta lah. Tuba api tilah ada 6 juta ko ha. Kabarinya dulu. Cuma masalahnya ketika ambo ka membayar hutang, ko orang rumah ambunan ketiga malayan. Tikon banyaklah rumahnya ko. Rumah ambo malayan, ndak ada piti kecuali piti hutang ko. Izin dulu kepada orang tadi. Boleh ndak? Nah, itu bagi orang yang menghutangi, beko adalah keutamaan beko tu. Boleh ndak? Kalau bisa sebenarnya mau bayar hutang gua, cuma masalahnya uang sekolah anakmu nunggak. Kalau sampai bulan nunggak, menunggak yang kelima anakmu dikaluan dari sekolah itu. Tu bah caranya lagi. Kabari, Pak. Jangan didiamkan, apalagi lari. Nampak terompa orang nak hutang lari. Tak terompanya tadi maliang orang Nampak ondanya kan dia, aduh lapak aku balik aku. Ondanya kakaknya yang bawa kan. Nampak otonya, kira otonya siapa rumahnya nama bawanya. Kabari, Pak. Jangan lari. Kan masalahnya kan malah itu tuh. Kadang orang kalau bawa utang kan, ketika bawa utang nak gigi daripada. Ini bukan jamaah muslimin. Ketika kamu membayar, baik kondisinya. Ketika kau bawa utang, inyo seperti seekor domba di hadapan serigala yang ganas. Ketika kau membayar, orang yang mengutangi pula yang seperti domba di hadapan serigala yang ganas. Kalau tak balik kau. Maka ini 5 poin. Mengabari. Dan jangan lari dari. Adapun adab bagi orang yang memberikan hutang, kita gabung saja. Kita gabung saja, adabnya 4 juga ya. Yang pertama, memberikan penangguhan pembayaran kepada orang miskin yang nampak berusaha melunasi hutangnya. Pada poinnya Pak, nampak berusaha melunasi hutangnya, memberikan penangguhan. Setelah memang dia butuh, kemudian dia kabari, kemudian jangan disasaan juga Pak. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang memberikan nafas, kan gitu tuh. Siapa saja yang dia memberikan kelapangan kepada orang yang sedang dalam kondisi kesulitan, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi dia di dunia dan di akhirat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kelapangan, kemudahan bagi orang yang sulit, maka Allah juga akan berikan kemudahan dan kelapangan bagi dia di akhirat. Berikan kelapangan. Jadi sasaan mana? Kenapa seorang muslim dengan orang muslim yang lain itu bersaudara, Pak? Aslul muamalati bainal muslimina wal mu'minin al-mahabbah fi kulli syai'. Dasar bermuamalah antara orang Islam dengan orang-orang yang beriman itu adalah kecintaan, baik dalam mengingatkan dalam kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mencegah dari kemungkaran. Dasar hukumnya itu adalah kecintaan, Pak. Dan dibalik. Kenapa? Karena sifat di antara para sahabat Rasulullah SAW, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum.
Kalau tak balik kadang kan, kalau sesama orang-orang beriman itu kasih sayang. Kita menasihatinya karena cinta. Jadi yang pertama memberikan penangguhan pembayaran kepada orang yang nampak berusaha untuk melunasi hutang. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang kalau dia sedekahkan hutang tadi itu lebih baik. Kalau memang tak nampak nak perlu butuh dia awak sedekahkan saja oleh. Abu Qatadah Pak, yang dulu kita sampaikan, beliau kan pernah melunasi hutang sahabat yang lain. Ternyata sebabnya karena memang beliau pernah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Abu Qatadah ini ada orang yang berhutang kepada beliau, sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ketika hutang tersebut dia datang ke rumah sahabat yang berhutang tadi. Ternyata ketika di rumah sahabat tidak keluar Pak. Tidak keluar dari rumah. Pas kali kedua kemudian Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu datang kembali ke rumah sahabat tersebut, tapi kemudian hanya mendapati di depan pintu rumah itu seorang anak kecil. Ketika ditanya kepada anak kecil ini, anak kecil jujur Pak. Hati-hati. Kecil anak kecil tadi ketika ditanya di Abu Qatadah, "Ma Pak?" Itu bahasa awaknya. Kecilnya, "Apa lagi di dalam tu sedang makan." Kecilnya, "Apa lagi di dalam sedang makan khazirah." Aku hati-hati kok, anak jujur Pak. Ketika ditanya, "Ma Pak, kecil apa?" Tadi tidak boleh pakai CN bahwasanya ada apa di dalam ke apa. Nah, gitu ke masalah ke Pak. Kecil apa tak boleh dia tahu doh. Kalau ada apa tu tiba, kecil apa tak ada tiba tak ada di rumah. Akhirnya apa? Abu Qatadah mengatakan, sebut namanya, "Ya fulan, aku tahu engkau sekarang berada di dalam." Nah, kecilnya, "Aku tahu sekarang engkau berada di dalam. Keluarlah. Kenapa engkau harus bersembunyi dariku?" Pak, aku harus nyuruh. Keluarnya Pak. Pas keluar itu sahabat tadi diceritakan dalam riwayat langsungnya menangis Pak. "Mohon maaf, belum bisa bayar hutang gitu." Saya dia buka tadah kan tak nagih hutang kan. Belum ada piti pembayar hutang. Menangis. Pas menangis kemudian apa kata Abu Qatadah? "Apakah memang engkau dalam kondisi sulit?" "Iya." Lalu kemudian Abu Qatadah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zillil arsy yaumil qiyamah." Siapa saja yang memberikan keringanan pada orang yang berhutang atau dia hapuskan hutangnya, maka Allah akan memberikan naungan kepada dia di hari akhirat. Sekarang hutangmu lunas. Agaknya kini hutang lunas. Saya pikir. Aku jangan salah paham Pak. Aku dibawakan ayat-ayat bahwa hutang bisa lunas kepada orang yang berhutang. Pak berhutang ke orang kan, bukan hadis Pak. Tahu hadis Nabi nak kau kalau ngaji kau ngaji le tiap pagi misal gitu kan. Tidak model itu doh. Banyak hadis-hadis kau siapa saja yang memberikan kelapangan, memberikan nafas dan lain sebagainya. Dibawakan ke orang. Dia mengamalkan hadis kau tak? Tujuh baliknya berhutang ke orang, tujuh balik dibawakan hadis kau kan? Bukan masalah kawan. Tidak. Tetap kita orang yang berhutang itu berusaha. Kalau ketika sudah berusaha kemudian ditagih oleh orang tadi, kabari. Di saat mengabari maka orang yang memberikan hutang, dia harus memberikan penangguhan. Tak usah disasaan Pak. Kalau dia pin hutangnya rancak benar. Bahkan kalau ditangguhkan saja, kata para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dia akan mendapatkan pahala sedekah dari setiap tangguhan yang sudah dia berikan. Insyaallah, bagaimana Islam? Yang kedua, bagi yang menghutangi. Tagihlah hutang dengan cara yang baik. Tidak usah pakai debt collector. Sistem debt collector kok tidak dipakai. Kalau ada di zaman sahabat tu cair debt collector tu sahabat. Tidak ada Pak. Kita sampaikan dasar bermuamalah bersama siapa orang-orang Islam dan beriman itu kecintaan. Tuh, kini diceliakan yang paling banyak kalau di kota-kota tu bisnis kalau agak gadang badan seketik, badaguk seketik, sangar tampang seketik, seketik saja sangarannya kalau banyak sangarannya tu langsung direkrut sebagai debt
kolektor. Dalam Islam tidak boleh. Ketika seseorang dia memiliki hutang dengan orang lain, maka tagihlah dengan cara yang baik. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang ketika dia menjual itu dia toleran, bersikap mudah ketika menjual barang. Wa idza ishtara, dan ketika membeli juga. Wa idza qatada, dan ketika dia menagih haknya. Yang dimaksud kata para ulama menagih hak di sini adalah menagih hutang yang memang menjadi hak dia. Allah merahmati orang yang ketika menagih hutang itu dengan cara baik, Pak. Dengan cara yang baik. Tidak usah pakai cara-cara kekerasan, karena Islam tidak pernah mengajarkan bagaimana seseorang bersikap kasar kepada saudaranya. Kabar lagi, Pak. Sampai jam berapa aku? Suruh jam berapa? Kemudian yang ketiga, ini jelas ya, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Tidak boleh apa? Al-qa'idatu taqul, kaidah mengatakan kullu jarrid, kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba. Contoh realnya, ada kawannya lang Honda kan, ada kecian minyak panuh ya, disyaratkan salah Honda, ada kecian minyak panuh ya, riba nak, riba nak, riba Pak. Kalau disyaratkan, tapi kalau di panuan minyak riba nak, tanpa syarat, riba aja. Hah? Para ulama mengatakan kalau disyaratkan, ketika berhutang tersebut dia mengambil keuntungan dari apa, dari hutang tadi. Contoh kecilnya kan motor, mobil. Maka dia syaratkan harus dikembalikan dengan kondisi yang lebih. Disyaratkan. Maka kata para ulama di sini adalah hukumnya riba. Tapi kalau dibayar dengan yang lebih baik, aku bagi yang berhutang tu tahu diri pula. Kalau minyaknya sedang dalam kondisi A, disalangnya untuk Honda kawat, disalangnya untuk panuhan lah oleh Adopiti. Tapi tidak disyaratkan. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, salah seorang sahabat, Abu Hurairah menceritakan, salah seorang sahabat itu pernah berhutang kambing kepada sahabat yang lain, yang kemudian ketika dicari umur kambingnya sama, tapi ba'a mencari kambing itu dan paling persis bareknya lagi bisa apa? Nggak bisa. Akhirnya apa? Kemudian dia beli kambing yang dengan berat agak lebih besar. Lalu kemudian dia datang menemui Rasulullah SAW mengatakan boleh. Bahkan dimaksudkan oleh Rasulullah, inna khiyarakum ahsanuhum qada'a, rawahul Bukhari. Yang terbaik di antara kalian adalah yang ketika dia membayar hutang itu dia bayar dengan yang lebih baik, Pak. Tanpa disyaratkan. Rasulullah SAW, Jabir pernah menceritakan, Jabir itu Rasulullah pernah berhutang kepada beliau, dan ketika Rasulullah berhutang itu dilebihkan tapi tanpa syarat. Tapi kalau disyaratkan, nah aku masuk aku. Dan ini masalah yang banyak terjadi, pagang kadai dan sebagainya. Buya petang beberapa hari yang lalu kan, Nabi pegang kadai kan. Tidak selesai-selesai ini. Kenapa? Karena sebenarnya kita dengan mereka-mereka, orang-orang yang masih pegang gadai itu, kita tidak lagi sebenarnya berada dalam ranah perbedaan pendapat, Pak. Tapi ranah perbedaan pendapatan, nah itu masalahnya di situ kan. Kalau masih perbedaan pendapat, nah itu yang khilaf. Cuma masalahnya kan perbedaan kalau pendapatanku disinggung ke masalah leko. Tahu mereka. Cuma baalai lah banyak dapat piti dari situ. Kemangalai. Hutang 10 ameh. Kemudian gaden sawah. Sawah aku siapa makai? Siapa makai? 10 tahun dipakai hutang tak kurang, Pak. Kalau ada yang lebih ganas dari vampir, aku orangnya kok.
Hutang tak lunas. Ya baca ke lunas hutangnya, sawah dipakai dia orang. Kan tak boleh. Jadi yang ketiga apa? Jangan mengambil keuntungan. Kenapa? Karena al-aslu, asal dari berhutang itu adalah tolong menolong, bukan tolong menggolong. Nah, apa beda aku? Tolong menolong, bukan tolong menggolong. Kemudian yang keempat, dilarang memberikan pinjaman kepada seseorang untuk kemaksiatan, tak boleh. Wak tahu kebiasaan orang, biasanya mohon maaf ya Pak. Wak tahunya bampuk misalkan. Jadi boleh tahu bampuk Pak. Tahu bahasa Indonesia yang agak lebih lama lah, berjudi. Gitu. Tak tahunya berhutang. Kalau nyoba duto Pak ya sudah, kalau nyoba duto nanti. Memang kebiasaannya model itu, tapi nyoba datang kawak berhutang untuk apa misalkan untuk anak ambo ndak makan ya doh. Piti labi dia bampuk gitu. Anakmu tak makan, binimu tak makan. Kalau berduto ya silakan, fa'alaihi kadhibu. Dia yang akan mendapatkan dosa dari bohong dia tadi. Tapi kalau kita tahu, besar kemungkinan sebaiknya tidak. Jangan menjadi orang-orang yang saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan, Pak. Ya sudah, tidak banyak. Walaupun kita ringkaskan di akhir ya. Ringkaskan di akhir. Jadi adab yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apa saja? Yang pertama, berhutang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Yang kedua, menjadikan hutang itu solusi akhir. Untuk apa ngana ada adonan lain ada hutang. Yang ketiga, dianjurkan mencatat hutang, mendatangkan saksi, kemudian menggunakan uang hutang itu sebaik mungkin. Kenapa? Dia amanah. Kemudian yang keempat, berhutang dengan niat baik dan jadikan hutang ini skala prioritas. Niat baik, niat membayar, menggunakannya dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Yang kelima, kalaupun ketika kita tidak bisa bayar hutang, kabari, jangan diamkan. Ada kebutuhan, kabari, jangan diamkan. Bagi orang yang memberikan hutang, yang pertama beri penangguhan pembayaran kepada orang yang miskin yang nampak berusaha melunasi hutang. Lain tak malihnya di rumah. Lagi penangguhan. Dihitung sedekah. Kalau mau menghapuskan hutang, rancak benar. Keutamaan itu. Hutang orang 4 miliar, kemudian nak bisikan hutang lunas. Alamak tu Pak. 4 miliar kau, hutang lunas. Usah fikir lain. Besok ni hutang 4 miliar lain, bagi lihat lunas. Kalau lebih bisa ya Pak. Kalau tidak, tak bah minta. Tapi dengan cara yang baik. Selanjutnya minta dengan cara yang baik. Tak usah pakai sistem debt collector dan lain sebagainya. Kenapa? Seorang mukmin itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian yang ketiga, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi yang memberikan hutang. Kalau dia syaratkan. Kalau diberikan sebagai hadiah, silakan. Kemudian yang terakhir, dilarang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang maksiat. Kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak masuk atau terbebas dari segala bentuk hutang. Kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sering diulang kata Ibunda Aisyah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa dan maghram. Maghram itu hutang. Kemudian doa juga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Cocok baca doa aku. Tapi di saat ada cocok baca doa aku baru sahur jo. Jangan doa saja kemudian nak do sahur kan. Kan kecil Ustaz baca doa, yo baca tapi diusahakan. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita semua, dan kita berharap semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.